Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam video tutorial ya untuk mata kuliah kita di laboratorium komputer, dan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah kita sama-sama belajar mengenai Microsoft Excel 2010. Dan sudah kita pelajari juga mengenai rumus dan fungsi dalam Microsoft Excel. Ya. Ini data yang kemarin kita sama-sama kerjakan, sama-sama isi ya data dari Microsoft Excel. Dan ini kalau kita lihat data ini memang cukup banyak ya, cukup banyak. Dan kemudian bagaimana kita dapat memunculkan informasi-informasi tertentu ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana menampilkan supaya data ini dapat terbaca lebih mudah. Ada beberapa fitur dalam Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan tersebut ya. Di antaranya kita bisa menggunakan menu ini ya, di sebelah kanan ini adalah menu sort and filter ya. Jadi di sini kita bisa mensortir ataupun memfilter data-data yang kita butuhkan ya. Langsung saja, misalkan saya contohkan di sini ya. Pertama-tama saya akan memilih area ya. Ini adalah area datanya ya. Ini data area yang diperlukan, informasi-informasi yang diperlukan ya, yang harus kita sortir ya areanya. Kemudian yang berikutnya, misalkan di sini saya ingin tahu informasinya mengenai status penjualan yang masuk dalam kategori unggul ya. Jadi di mana saja, merek apa saja yang terjual, dan di kota mana itu status penjualannya unggul ya. Jadi kita bisa di sini menggunakan menu sort and filter ya. Kemudian saya di sini masuk ke filter, atau di keyboard bisa Ctrl Shift plus L ya. Saya klik filter di sini. Nah, ini tandanya ya kalau sudah aktif. Kemudian saya akan klik di sini status penjualan. Tentu saja ini select all-nya kita hilangkan karena di sini kita akan memilih merek barang apa ya, atau kota mana yang punya status penjualan yang unggul. Kita klik di sini, kemudian oke. Nah, kita lihat ya di sini bahwa setelah di filter ya, ini yang status penjualan unggul itu kalau kita lihat adalah merek barang Acer di kota Sumedang dan merek barang Dell di kota Cianjur ya. Nah, kita lihat penjualannya memang ini sangat tinggi sekali. Total penjualan di atas 500 unit selama 1 tahun ya. Dengan menu filter kita bisa memunculkan informasi yang kita butuhkan dari sekian banyak data-data yang tersebar. Ya, untuk mengembalikan kita bisa klik lagi filter di sini. Begitu juga dengan menu sortir ya. Di sini misalkan saya pakai custom sort ya. Kemudian apa yang akan dilihat? Misalkan di sini saya ingin melihat merek barang ya. Kemudian di sininya kalau merek barang ini sedikit mungkin ya. Kita bisa lihat di sini penjualan saja. Penjualan di bulan April ya. Kemudian dari yang terkecil sampai yang terbesar. Penjualan di bulan April, penjualan laptop di bulan April dari yang terkecil ke yang terbesar jumlah penjualannya. Klik OK.
Nah, kita bisa lihat di sini karena yang kita minta adalah bulan April. Nah, ini penjualan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Jadi bisa kita lihat penjualan yang terendah atau terkecil di sini mereknya Acer, Kota Cianjur. Ini hanya 15 unit ya. Kemudian yang terbanyak atau yang terbesar juga ada di Kota Cianjur, tapi merek eh, dagangnya atau merek barangnya ini Dell. Jadi di Cianjur ada penjualan terkecil, terendah, dan penjualan tertinggi di sini. Ya. Jadi mungkin bisa dikatakan di sini pada bulan April Acer kurang diminati, sementara Dell di sini banyak peminatnya. Nah ini dengan bantuan ini kita bisa memunculkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Selain itu, di sini juga saya ingin menyampaikan bagaimana kita membaca data ini melalui grafik, ya. Tentu saja kita perlu di sini memunculkan datanya dulu ya, kita sortir datanya dulu. Kemudian kita akan membuat grafik penjualannya, merek barang, kemudian daerah penjualan, kemudian di sini juga bagaimana total penjualan per bulannya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan menu chart ya yang ada di menu insert ya. Kemudian di submenu di kategori chart di sini ada kolom, line dan sebagainya. Tapi kita juga bisa melihat semua di sini dengan mengklik ini ya, tanda apa ini? Tanda panah kecil di sini ya. Nah, kemudian ada menu insert chart di sini dari template dan sebagainya. Kalau kita klik template, ini tentu saja kita harus punya template-nya, ya, template untuk chart. Tapi kalau tidak ada, kita bisa memilih yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel-nya, mulai dari column, line, pie, bar, ya, sampai ke bubble dan radar di sini. Misalkan saya akan pilih ini ya, untuk bentuk column ya, di sini cluster column, klik Oke. Nah, ini akan muncul ya, akan muncul data yang kita pilih ya, disajikan dalam bentuk chart. Nah, tentu saja ini banyak data ya, karena kita memang memilih semua data ya, kota penjualan, kemudian merek dagangnya, total penjualannya ya, sampai di bulannya. Nah, ini memang kalau kita sajikan ini cukup banyak ya data yang harus kita lihat. Nah, selain itu juga kita bisa memunculkan per bagian saja. Misalkan kita ingin di sini memunculkan penjualan ya merek barang Acer di Kota Bandung per tahunnya dalam atau selama 1 tahun ya, kita bisa lihat. Kita cukup sortir dulu areanya ya. Di sini berarti di area ini ya, dari A6 sampai N6. Kemudian kita pilih di sini ya, misalkan saya ingin melihat dalam bentuk line ya, pakai line di sini. Nah, ini kita bisa lihat total penjualan atau penjualan per tahun di Kota Bandung untuk merek dagang Acer. Jadi ini lebih mudah kita membacanya. Atau mungkin kita bisa membandingkan ya, kita ingin melihat penjualan beberapa merek dagang ya untuk Acer ya, maksudnya untuk Acer di beberapa kota. Berarti kita akan pilih merek barang Acer ya di beberapa kota selama 1 tahun. Caranya sama, kita insert, kemudian kita pilih bentuk chartnya ya sesuai dengan kebutuhan atau selera Anda sini. Kemudian kita bisa lihat ya, kita pilih misalkan saya di sini stack line with markers ya, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa membaca data melalui grafik ya,
penjualan merek barang Acer di beberapa kota atau di berbagai kota ya. Nah, kita bisa lihat. Ini berarti Acer Sumedang ini penjualannya cukup tinggi ya di sini ya. Oke. Atau mungkin kita bisa membandingkan ya, Kota Bandung, penjualan di Kota Bandung, misalkan di sini untuk beberapa merek dagang ya. Kota Bandung, kita pilih ya. Saya di sini tekan kontrol, kemudian pilih datanya ya. Pilih datanya di sini. Dan kita coba. Oke. Nah, ini kita bisa melihat perbandingan penjualan berbagai merek barang di Kota Bandung. Jadi di sini kita bisa melihat awalnya mungkin startnya ya, ini tidak terlalu berbeda di kisaran 30 sampai 40 ya di awal-awal bulan ke-1 dan bulan ke-2. Tapi di bulan ketiga ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Misalkan di bulan Maret ini yang merah ini untuk Lenovo ternyata kurang peminatnya ya di Kota Bandung, sedangkan untuk Dell ini sangat tinggi peminatnya. Ya, jadi dengan adanya grafik ini cukup membantu kita untuk menampilkan informasi atau membaca informasi dari data-data yang tersebar. Ya. Saya kira ini bisa Anda praktikkan langsung ya di tempat Anda ya. Karena ini cukup mudah dan kita bisa menyajikan informasi-informasi ini dalam berbagai kebutuhan, entah itu untuk di tugas ya, tugas Anda kuliah atau mungkin di pekerjaan. Baik, terima kasih. Saya pikir ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk yang berikutnya kita bisa mencoba dengan latihan-latihan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.